Kenapa Mbak? Kok perasaan Mbak gak enak ya? Mbak Sakinah, kalau Mbak Sakinah tuh capek, nggak apa-apa Mbak Sakinah istirahat aja dulu ya. Enggak apa-apa. Mungkin Mbak karena kecapean aja. Yaudah kita cari Bapak yuk ke seluruh desa. Yuk. Aman. Dia udah mati sekarang. Siapa itu? Hei. Lagi apa itu mobil? Aku curiga deh, ngapain tuh mobil di tengah ladang? Ya udah kita periksa aja sekarang. Ya, ayo. Gimana? Mau sesuatu nggak? Aku yakin nih mobil aku pernah lihat deh, ini punya... Ngapain kalian dekat-dekat mobilku? Mau nyuri ya? Mas Yudi sedang apa di sini? Aku nggak perlu jawab aku ngapain di sini. Emang kamu siapa? Emang ini tanah kamu? Bukan urusan kamu aku ngapain di sini. Kami itu sedang mencari ayahnya Mbak Sakinah. Terus kami curiga sama mobil ini, makanya kami tanya. Aku nggak peduli dengan urusan kalian. Kecuali kalau perempuan cantik ini. Mau kupangku dan kulus-elus, baru mungkin aku jawab pertanyaan dia. Jangan kurang ajar ya kamu. Udahlah Restu, kita nggak usah ngurusin dia. Ada yang lebih penting kita urus. Dengerin dia, Restu. Perempuan cantik itu lebih pintar dari kamu. Yuk Mbak, kita cari sekitar sini aja. Iya. Ayo Restu. Pak! Ya Allah. Pak Hendra! Bapak! Pak Hendra! Pak Hendra! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bapak! Bapak! Pak! Bapak bangun, Pak! Bapak bangun, Bapak! 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 Bapak bangun, ya Allah. Bapak bangun, Pak! Bapak bangun! Bapak bangun, Pak! Jangan tinggalin Sakinah, Pak! Perasaan waktu beberapa jam yang lalu, Pak Hendra baik-baik aja. Halo Pak. Halo, Tina. Aku ingin berterima kasih sama kamu. Karena berkat bantuanmu, aku sudah berhasil menyingkirkan orang tua itu. Dan sekarang, dia nggak bisa cerita apa-apa lagi sama orang lain. Tapi gimana kalau mereka tahu rencana busuk kita, Pak? Kamu nggak usah khawatir, Tina. Itu semua sudah kuatur. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meyakinkan Bu Rahayu kalau Sakinah sudah mengetahui kematian ayahnya.
Dan dia ingin menyelamatkan mantan kekasihnya itu dengan menyalahkan semuanya pada orang tua yang sudah itu. Gimana? Apa kamu sanggup? Bisa Pak, bisa. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya akan lakukan apapun yang Bapak inginkan. Aku yakin. Sekarang lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, Tina. Dan jangan mengecewakan aku. Siap Pak. Bu, semoga tidurnya nyenyak ya Bu semalam. Soalnya Ibu kan sudah larut malam pulang dari rumah Bapak Sakinah. Maaf Bu, itu tehnya. Biar aja di situ. Gimana semalam Bu? Apa Ibu ketemu sama Ayah Sakinah? Saya yakin kalau Ibu nggak jadi ketemu orang itu. Karena orang itu kan sudah meninggal. Bagaimana kamu tahu? Saya mendengar beberapa orang di rumah ini menceritakan masalah itu, Bu. Mereka pikir saya hanya seorang pembantu di rumah ini. Jadi mereka nggak ada rasa khawatir untuk membicarakan hal itu. Mereka itu siapa yang kamu maksud? Siapa lagi kalau bukan Ibu Sakinah? Dengan siapa dia bicara? Dan apa yang dia bicarakan? Bu Sakinah menelpon Pak Bisma, Bu. Dia meminta untuk dipindahkan jenazah ayahnya dari rumah ke hutan bambu, Bu. Ya, saya nggak tahu maksud dia apa. Mungkin itu salah satu cara dia untuk membebaskan Bisma dari tuduhan pembunuhan. Bu, Pak Hendra bapaknya Sakinah ditemukan tewas di hutan bambu, Bu. Sayang, kamu makan ya. Kamu harus banyak makan. Sayang, kamu harus banyak makan biar kamu bisa mencari Mila. Ya Allah, betapa malangnya nasib istriku. Dia jadi begini karena kejahatan keluarga Bu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, masuk Pak. Ada apa ya Pak? Maaf Pak, tadi saya udah ketok pintu, tapi tidak ada yang jawab. Oh iya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Saya hanya memberitahukan Pak bahwa Pak Hendra ditemukan meninggal di ladang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Hendra? Iya. Bagaimana kejadiannya Pak? Saya sendiri nggak tahu Pak. Nanti Bapak bisa lihat sendiri Pak. Iya, nanti saya akan ke sana. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ya Allah, Pak. Yang sabar dan ikhlas ya, Bu. Papa jangan tinggalin Sakinah, Pak. Pak Hendra. Sabar Sakinah. Kita berdoa untuk ayahmu ya. Semoga husnul khotimah. Amin. Amin. Restu. Menurutku kejadian ini aneh sekali. Aneh gimana masuk kamu Aisyah? Ya nggak mungkin Pak Hendra tiba-tiba meninggal seperti ini. Apa maksud kamu? Aku nggak tahu ya, tapi menurutku Pak Hendra itu meninggal bukan secara alami.
Maksud kamu siapa? Seseorang pasti nggak mungkin rahasia yang ingin terbongkar. Tunggu. Rahasia apa maksudnya? Sebenarnya Pak Hendra lah yang Mas Amir. Jadi Iya. Sakinah, sejak kapan kamu tahu kalau bapak kamu ini adalah Amir? Hah? Sejak kapan? Mas, minta tolong bawa jenazahnya masuk ke dalam ya. Hati-hati tapi pelan-pelan aja. Baru beberapa hari yang lalu, Mas. Jadi kamu sudah tahu masalah ini dari beberapa hari yang lalu, tapi kamu diam aja. Aku minta maaf, Mas Bisma. Cuma minta maaf, Sakinah. Kamu simpan semua ini dan kamu diam dari aku. Sakinah, kamu harus tahu ya. Aku seharusnya nggak kehilangan anak aku. Seandainya kamu bilang siapa Amir, pasti anak aku nggak jadi korban. Mas Bisma. Lepas. Mas, maafin aku, Mas. Tolong lepas. Mas, tunggu, Mas. Mas, mohon tunggu dulu sebentar. Aku jelasin semuanya, Mas. Nggak ada yang perlu dijelasin. Pergi kamu. Mas, memang aku salah. Aku tahu aku salah, Mas. Lihat itu, Bu. Lihat mereka. Sangat punya malu. Mereka melakukan itu. Seolah-olah mereka itu... Bukannya kamu pernah melakukan kesalahan yang sama, Mas? Awalnya, kamu mengira Aisyah lah yang membunuh Mas Abdul. Dan kamu menutupi itu semua. Kamu yang mengakui kalau kamulah pembunuh Mas Amir. Lenyapkan mereka. Biar Bisma dan perempuan itu menyusul Hendra ayahnya. Habisi mereka. Sekarang apa bedanya sama aku, Mas? Aku menutupi semuanya. Aku menutupi kesalahan bapakku. Demi melindungi keluarga aku, Mas. Karena aku cuma punya bapak. Aku gak punya keluarga lagi. Adikku sudah gak ada, Mas. Baiklah. Kalau kamu memang gak bisa terima. Ini memang salahku, Mas. Harusnya aku kasih tahu kamu. Setelah aku tahu yang sebenarnya. Baik, Bu. Jangan kamu. Kamu tidak boleh mengotori tangan kamu dengan darah mereka. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ibu akan membalas dendam atas kematian Amir kakakmu. Kalian berdua sudah sekongkol membunuh anakku. Sekarang kalian tertawa di atas kesediaanku.